Hai, selamat malam, Fams. Apa kabarnya? I'm sure everyone is very excited untuk sesi hari ini. Saya pun excited nih yang jadi moderator. Coba kasih love if you're so excited for today's topic. Wow, ini langsung love-nya naik banget nih. So, Fams, precious ladies, hari ini kita akan membawakan satu tema, kita akan membahas satu tema yang sungguh menarik, yaitu saying goodbye to toxic relationships. Pasti banyak yang nggak sabar ya. Nah, sekarang ini kan banyak banget aplikasi dating ya, dan banyak banget cara kita bisa ketemu sama calon pasangan. Tapi banyak juga muncul tuh istilah-istilah yang saya nggak pernah tahu waktu zaman dulu saya pacaran. Kayak misalnya ghosting, gaslighting, love bombing, dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita akan bahas satu-satu ya. Ada satu hal yang pengen saya share hari ini, yaitu ada dua hal di hidup kita yang akan menentukan kebahagiaan dan menentukan our destiny. Yang pertama adalah who you will worship. Whom you worship. Siapa yang kita sembah. Yang kedua adalah who you will marry. Siapa yang akan kamu nikahi. Jadi, pilihlah dengan benar, precious ladies. Di sini siapa yang masih mencari, mungkin bisa ditekan tombol love-nya atau bisa tulis di komen. Kita doakan ya, kalian akan mendapatkan pasangan hidup yang terbaik, dan pasangan hidup yang bisa membawa kalian semakin dekat pada Tuhan, menjadi orang yang lebih baik, and have a great marriage. So please choose your pasangan hidup dengan sebaik-baiknya and wisely. Hari ini kita akan membahas dengan detail lah semua toxic relationship. Permasalahannya dengan toxic relationship, seringkali banyak dari kita tuh yang nggak sadar kalau kita tuh ada dalam toxic relationships. Kenapa? Karena banyak yang racunnya tuh rasanya enak gitu loh. Misalnya kalau kita makan junk food, it tastes so good, right? Padahal itu merusak kesehatan kita. Nah, seringkali toxic relationships itu seperti itu. Kita merasa kayak, wah enak ya, gue terbuai. Gue nggak tahu kalau itu ternyata beracun. Tapi tahu-tahu hati kita, mental kita itu udah broken banget. Kita jadi orang yang jadi kayak nggak percaya diri, kita jadi merasa, oh ya gue yang salah, gue yang salah. Terus kita kayak kita merasa unworthy dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu ladies, be smart because God has created you precious. Jadi, kalau Tuhan bisa melihat kalian precious dan telah menciptakan kalian dengan precious, kita juga pasti sudah diberi pasangan hidup yang terbaik buat kita. Tuhan pasti sudah rencanakan yang terbaik buat kita. We just need to know our worth in His eyes. Kita harus tahu nilai kita yang luar biasa di mata Tuhan, dan kita percaya pada pasangan hidup yang Tuhan sudah berikan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya mau invite teman kita, narasumber kita hari ini, yang sebentar lagi akan melepas masa lajangnya. Let us give a big hand untuk Yuli. Love-nya dong. Wah, banyak banget nih. Ada yang kirim lampu, ada yang kirim note. Love for you, Yul. Thank you. Halo, Ciol. Hai, Yuli. Oke, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa dulu ya. Oke, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan atas perkenanan-Mu, dan kami sungguh bersyukur karena Engkau telah menciptakan kami berharga dan indah di mata-Mu. Tuhan, hari ini kami ingin mendengarkan lebih lagi tentang relationships yang benar di mata-Mu, dan kami percaya that you have created us precious, dan Engkau punya rencana yang begitu luar biasa untuk kami, termasuk pasangan hidup bagi mereka yang belum menemukannya. Berkati kami Tuhan, bukalah hati kami agar kami bisa menerima firman-Mu, dan kami bisa semakin berserah kepadamu Tuhan, because your plan is the best for us, Lord. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. So, Yul, sebelum kita mulai, mungkin bisa perkenalan dulu nih, namanya, dari light group mana, terus kemudian juga status dan pekerjaan.
Oke, hai fams, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, namaku Yuli. Aku dari LG Tanjung Duren, LG Single. Ya, Dan mana yang dari Tanjung Duren? Coba love-nya. katanya sih pada mau nonton nih yang Tanjung Duren nih. Udah standby kata LGL-nya. Oke, terus pekerjaanku aku marketing di salah satu perusahaan swasta yang bergerak di fast moving consumer goods. Oke. Boleh disebut loh, namanya apa ya, Yul? Kata Oma, telur gabus asli warisan Oma. Dapat dibeli di Alfamart dan Indomaret terdekat. Tetap ya, Luar biasa, jadi built in. iklan nih. Built in kita hari ini ya, dipersembahkan oleh kata Oma nih hari ini. Luar biasa. Oke, so thank you so much for your time, Yul. I know that you are busy, lagi sibuk preparation mau merit nih teman-teman. Jadi tolong doain ya buat Yuli sama pasangannya. Tapi thank you Amin. udah mau sharing hari ini. So sebelum kita mulai lebih lanjut dengan talk show kita hari ini, kita mau main games dulu. Icebreaker Siap. dong. Oke, alright. So pertanyaan pertama. Ntar nih, pertanyaan pertama adalah, do you prefer sneakers or stiletto? Coba. Sneakers. Sneakers. Oke. Kalau aku, I prefer stiletto. Aku nggak pernah bisa pakai stiletto. Aku selalu milih hak yang bentuknya tahu. Oh, ya, it's very comfortable ya. Iya. Lebih enak gitu rasanya. Iya. Tapi kalau aku manjat gunung pakai sneakers sih, Yul, nggak pakai stiletto. Nggak Oke. nyampe-nyampe. Iya, gak capek-capek. Sekarang yang kedua, karena kita belum bisa jalan-jalan ke luar negeri maupun jalan-jalan kemanapun, ini kita berandai-andai nih. So if you can go to any city in the world right now, mau kemana dan kenapa? Nah, buat teman-teman yang di rumah bisa dijawab di kolom komen ya. Mau ke mana nih your favorite city? Oke. Puji Tuhan aku dulu dapat kesempatan buat ke Maladewa atau Maldives. Jadi kalau misalnya bisa balik, aku pingin balik ke sana sih karena beneran bagus banget. Bagus banget, terus emang menenangkan sih. Maksudnya kayak laut, bahkan aku tuh turun di bandaranya aja tuh bening gitu. Wow, Lautnya kayak udah happy. Jadi kalau bisa dikasih kesempatan lagi sama Tuhan ya pasti mau balik ke sana. wow, that's nice. Kalau aku pengen ke Roma. I want to go to Rome. Aku pengen ke Vatican City. Ya itu wishlist juga sih. Iya, wishlist banget kan. Oh, because tahun 2019 sebelum pandemi, praise God dapat kesempatan ke Milan, tapi nggak sempat ke Roma. Aduh, pengen banget, kayak pengen lihat gereja-gereja yang luar biasa di situ dan pengen ke museumnya. I heard it's amazing. Oke, pertanyaan berikutnya nih. Sekarang kalau misalnya buat cewek-cewek yang hadir hari ini, kalau misalnya kalian bisa memiliki kesempatan memilih pasangan nih, mau memilih yang kayak Iron Man atau mau yang kayak Captain America? Yuli dulu deh. Lu Jujur ya, sebenarnya aku ngefansnya sama Iron Man. Selalu choose Iron Man. Oh, Tapi kalau pasangan hidup, I think aku lebih pilih Captain America. Karena oke. kayak lebih kayak good boy, good man gitu sih. Oke, oke. Jadi kalau pasangan hidup Captain America. Oh, kalau pasangan hidup Captain America gitu ya. Coba kita lihat hasil polling. Oh, ternyata 9 memilih Iron Man dan 4 Captain America, Yul. Oke. Iron Man emang lebih oke sih. Anyway. Cuman Captain America lebih kebapakan gitu ya mungkin ya. Mm-mm. Kayak loving gitu. Oke. Sekarang next question itu, nah sekarang aku mau nanya nih sama teman-teman yang ada di rumah, pada nonton Hospital Playlist nggak sih? Di Nonton. Yuli nonton ya? Iya, gue juga nonton. Oke, ya yang di Ongoing tiap hari Kamis. tiap hari Kamis malam. It's something that we look forward to ya. Nah, teman-teman yang Yes. ada di rumah, nonton nggak Hospital Playlist? Oke, nah sekarang pertanyaannya nih, buat para precious ladies hari ini, kalau kalian bisa memilih pasangan hidup dari 4 dokter cowok yang cakep ini, kalian memilih siapa? Ini ya, ada yang Sok Hyung, ada Lee Ik Jun, ada Kim Jun Wan, ada An Jong Won.
Yul, lo pilih siapa? An Jong Won sih. Suka banget. Suka banget. Kenapa Kayak Yul? kayak manis banget nggak sih? Kayak every woman dreams gitu loh. Mari kita lihat hasilnya ya. Kalau gue juga suka An Jong Won, tapi I know a lot of my friends love Lee Ik Chun banget. Wah, ternyata tahu nggak yang paling tinggi siapa Yul? Oh, Kim kok bisa Jong Junwon? Won. Tapi Junwon seru sih, kayak dingin-dingin gitu tapi hatinya baik. Hatinya baik ya, kayak duren gitu. Depannya spiky tapi hatinya lembut. Iya, Kan? emang gemes sih. Gemes. Gemes. Oke, last question. Last but not least, ada yang bilang di komen nih nggak nonton drakor, nggak apa-apa, masih bisa nonton. Iya, ayo yuk Nah, nonton, udah mau tamat kok hospital playlistnya. iya. Yang pertanyaan terakhir adalah, aku mau nanya nih sama Yuli, who is your favorite Santa? Dan buat teman-teman bisa dijawab di kolom komen ya. Santa Teresa sih. Kayak aku suka banget satu quote dia yang bagus itu, yang love until it hurts. Kayak itu bener banget nggak sih? Maksudnya kayak mengasihi sampai kita terluka, sampai kita udah nggak ngerasain sakit lagi gitu. Karena udah ngerasain sakit itu kayak deep banget sih. Kayak maksudnya kayak true love, agape love yang Tuhan tuh kasih tuh kayak gitu. Kayak very inspiring. Yeah, so inspiring. Luar biasa. Thank you Yul for sharing, dan banyak nih teman-teman yang pasti mengidolakan Saint Teresa juga ya, dan Saint Teresa ini kebetulan patron saint dari komunitas Light of Jesus, komunitas kita ya Yul. She's so inspiring, especially about love and about giving. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke tema nih. Dari tadi ya aku bingung nih Yul, aku lihat di chatnya GoPlay ya, kayaknya ini Precious Ladies temanya untuk single ladies, tapi yang komen banyak kan ibu-ibu yang sudah menikah ini. Waduh, udah nggak bisa exit door lagi ya, Ci. Udah nggak ada pintu keluar deh. Iya, betul. Oh ya, hari ini hari Santa Teresa ternyata. So happy feast day. Wah, Ya, Saint Teresa. pas banget. Ya, pas banget hari ini. Ya betul. Jadi buat orang yang sudah menikah, there's no turning back. Kalau kalian merasa dari toxic relationship, mari datang ke konseling dan ikuti kelas pernikahan. Married for life. Nah, sekarang hari ini kita akan membahas untuk para cewek-cewek single. Because you still have a chance untuk quit dan find a better one. Kita mau bahas satu-satu ya. Yang pertama, ini yang sering kita dengar, yaitu ghosting. Ghosting ini udah deket, tiba-tiba ngilang, tanpa kabar, tanpa berita, tiba-tiba aja hilang seperti hantu. Makanya namanya ghosting. Nah, gimana nih menurut Yuli? What do you think about ghosting? Kayak ghosting tuh on trend banget nggak sih? Bahkan kayak banyak banget influencer tuh yang ngebahas ghosting ini. Karena menurut aku salah satu yang menaikkan ketenaran ghosting adalah online dating sih. Dating application gitu kan, kayak sebut aja banyak banget kan. Apa sih, aku Tinder, Coffee and Bagel. Aku disclaimer, aku nggak pernah pakai. Tapi banyak banget yang sharing sama aku mengenai penggunaan aplikasi ini gitu. Dan yang menariknya adalah dengan maraknya ghosting ini, nggak sedikit gitu yang curhat kayak, kenapa sih, emang gue nggak menarik ya? Kok gue di ghosting terus gitu? Kayak baru ngobrol, baru pindah ke WA, kan katanya dari chatting kalau udah mulai tertarik bisa pindah ke WA, laki-lakinya hilang. Kayak banyak yang ngerasa seperti itu. Atau bahkan seringkali ada pertanyaan kayak gini, kalau gue pakai Tinder boleh nggak? Sering banget yang nanya kayak gitu ke aku gitu. Jujur kalau aku sendiri sih nggak against sama online dating ya, karena aku tahu banget di sekitar aku banyak banget yang ketemu sama jodohnya di online dating gitu. Tapi menurut aku ghosting itu menjadi tren karena kayak sekarang tuh dating kayak milih baju gitu loh, Ci, di PPKM. Kayak maksudnya kalau bosen segampang itu karena kan nggak ketemu muka, cuma lewat aplikasi gitu. Dengan gampang, oh ya udah kayaknya nggak cocok, atau gue bosen nih ganti lagi gitu kan. Nah, dan yang bahaya itu tuh di situnya, kenapa ghosting tuh bisa yang menyerang self image, karena ibaratnya kalau misalnya kita, makanya aku selalu bilang sama orang-orang yang mau pakai, nggak apa-apa, pakai aja. Tapi pertama, find your vision, find your mission. Kenapa kamu hidup dan kenapa kamu mau pakai aplikasi itu? Dan kalau emang mau carinya pasangan hidup,
ya konten dulu sebagai apa namanya wanita gitu. Karena kenapa kalau misalnya kita nggak konten, self image kita masih abu-abu, kita bakal ngerasa bahwa di ghosting itu problemnya di kita. Mungkin nggak di kita, ya emang gimana ya? Tinder atau Coffee and Bagel kan yang pakai banyak banget. Kita bisa cari di apa namanya, di itu kita apa namanya App Store itu udah jutaan. Bayangin fans jutaan yang pakai, belum tentu anak LOJF. Kita bisa ketemu sama siapa aja, so kita bener-bener nggak bisa filter kita bakal match sama siapa. Yang kita bisa filter adalah diri kita sendiri. Kita tahu kita mau yang kayak apa, dan yang paling penting kita tahu jati diri kita. Jadi kalau misalnya kita di ghosting, ya masalahnya sama laki-laki itu, bukan sama kita. Kayak gitu Ya, sih. wow, that's very good. Benar ya. Jangan sampai apapun yang orang lakukan pada kita, terutama dalam toxic relationship, don't blame yourself. Just leave that person. Makanya harus konten dulu ya, seperti yang Yuli bilang tadi. Dan ladies, bagi kalian yang masih single, be careful dengan orang-orang yang suka ghosting ini. Karena artinya mereka itu tidak berani untuk menghadapi konflik. Dan padahal kalau nanti masuk dalam dunia pernikahan, kualitas pernikahan itu bukan ditentukan kamu ada konflik atau nggak ada konflik. Karena namanya hubungan pasti selalu ada konflik ya. Maksudnya ya kadang ada konflik, kadang nggak ada, itu biasa lah dalam pernikahan dan dalam relationship apapun. Tetapi kualitas pernikahan itu ditentukan dari bagaimana kita menghadapi perselisihan itu, konflik itu. Apakah kita bisa menghadapinya dengan baik? Nah, kalau kita bisa menghadapinya dengan baik, it will be a great marriage. Nah, kalau orang ghosting ini suka lari dari masalah, so be careful. Kalau masuk ke jenjang pernikahan, lebih bahaya lagi kan. Mereka bisa lari dari masalah, dan bisa lari ke hal yang macam-macam gitu. Oke, kita bahas yang kedua nih. Kita naik nih ke tipe yang kedua, breadcrumbing. Ini kayak Hansel and Gretel nih ceritanya, dikasih remah-remah. Ini apa ya, Yul? Aku tuh Breadcrumbing ini. cuma remah-remah Ranggina nggak sih? Breadcrumbing itu tuh sebenarnya dia tuh jadi kayak cuma kita tuh bener-bener kayak remah-remah exactly gitu, kayak dia tuh cuma datang kalau lagi butuh. Jadi biasanya konsepnya itu adalah sebenarnya laki-laki ini kesepian. Jadi nggak tahu ya ini ladies yang di sini pernah ngalamin atau nggak, tapi pernah nggak sih deket sama cowok kerjanya curhat mulu. Kayak bahkan dia nggak nanya apa kabar kita, dia nggak tanya kita gimana, tapi pingin aja curhat. Terus yang ngilang timbul kalau misalnya lagi pingin curhat, dia tanya, "Hai, lagi ngapain?" Atau tiba-tiba, lu lagi di mana? Gue datengin ya. Simple karena dia lagi kesepian. Tapi abis itu, misalnya kayak kita udah, aduh gue diajak ngedate, tapi abis itu dia ngilang. Itu tuh breadcrumbing, di mana ya dia mungkin lagi butuh karena incaran yang pertama lagi nggak bisa. Ya dia kesepian, dia nyariin kita. Hati-hati sama ini sih, karena menurut aku bisa wrong signal ya. Karena kalau misalnya lagi ngobrol, apalagi cocok ngobrolnya, berasanya kayak, kayaknya dia suka sama gue deh, tapi belum berani. Padahal just simple ya, kita hanya remah-remahnya dia. Kalau lagi kepingin ya dipungutin gitu. Jadi dia cuma ngasih remah-remahnya, tapi nggak mau ngasih rotinya gitu ya, intinya. Betul. Kalau lagi butuh aja. Oke, wah ini sadis sih. Jadi ladies please be careful, buka mata kalian lebar-lebar ya, buka telinga lebar-lebar, karena kadang seperti yang Yuli bilang, kita merasa wah kita cocok nih, dia kayaknya suka sama gue, tapi mungkin dia sibuk kali ya, atau mungkin dia nggak berani kali ya. But you need to see it clearly. Kalian harus melihat dengan jelas bahwa dia itu nggak berani atau memang cuma breadcrumbing doang gitu. Remember, you are worthy. Kalian itu berharga, you are precious. Dan kalau ibaratnya kita ini kan diciptakan serupa dengan gambar Tuhan ya. We are the princess, putrinya Tuhan gitu. Jadi jangan mau kita di-treat just with crumbs because we deserve more. Aku kasih satu tips deh. Fams, ladies, kalau misalnya ada seseorang yang suka sama kita, mau dia sekaku apapun, mau dia seintrovert apapun, dia akan cari cara buat ngobrol sama kita walaupun itu nggak jelas. Walaupun itu mungkin dia aneh nanyanya, kayak nanya sesuatu yang kayak, kok lu nanya gitu sih? Tapi dia akan cari cara buat bisa ngobrol sama kita. Tapi mungkin nggak setiap saat ya, karena menurut aku secara dewasa kita pasti kerja dan lain-lain, nggak mungkin kayak
terus-terusan chatting kita. Tapi ketika dia chat, sebenarnya tuh seseorang yang memang tertarik sama kita, dia akan ada effort kok. Effort untuk mengenal kita gitu. Nah, kalau kita lagi di breadcrumbingin, orang itu tuh fokus on him. Kayak not even kayak asking sesuatu yang kita suka atau kita tuh ngapain. Itu sih based on my experience ya. Karena aku selalu deket sama tipe yang kaku dan introvert, tapi oh gitu. Mereka selalu mencoba untuk mencari ide mau ngobrolin apa gitu. Jadi believe me kalau misalnya setiap laki-laki mau dia introvert, pasti dia kalau dia emang tertarik sama kita, mereka akan berusaha kok. That's right, bener. Pasti ada effort gitu ya, dan dia nggak hilang timbul, dia pasti akan lebih konsisten. Yes, konsisten. Oke. So, next tadi ghosting, breadcrumbing. Nah, sekarang adalah gaslighting. Wah, ini seru banget gaslighting. Jadi, ini pasti Yuli, nanti Yuli kayaknya ada cerita nih. Aku mau nanya dia. Cuman sebelum Yuli sharing nih, aku tadi baca, apa sih definisinya? Maaf ya, teman-teman semua, I'm not so familiar with all this, karena ini kayak semua terms yang diciptakan setelah gue sudah melewati masa lajang. Well, I'm very grateful though. I'm very grateful. Never experienced this. Jadi gaslighting itu adalah narcissist favorite tool of manipulation. Jadi ini adalah alat memanipulasi dari orang yang sebenarnya deep down dia tuh narsis. Dia tuh pengen selalu yang jadi orang yang benar. Jadi contoh-contohnya kayak gimana? Contohnya nih ya. Misalnya kita nanya gitu, kamu ini ya, misalnya kita nggak suka dengan apa yang dia kerjakan, terus kita bilang, gue nggak suka nih lo melakukan ini. Dia itu bisa memutarbalikkan fakta, seakan-akan kita yang baper. Lu baper, lu ini deh, perasaan lu aja gitu. Atau dia bisa berbohong, misalnya dia melakukan sesuatu, padahal kita sudah janji nih mau. Oke, kalau kita melakukan, misalnya kayak beli sesuatu harus izin dulu gitu misalnya ya. Terus dia beli sesuatu yang besar nggak izin, terus dia bisa bohong. Udah kok, kita udah ngomong waktu itu gitu. Dan dia bisa memanipulasi orang lain supaya melihat segala sesuatu itu dengan cara dia sendiri. Karena dia pengen memvalidasi dirinya sendiri. Dan biasanya ini bahayanya bisa membuat pasangannya itu jadi kayak merasa, iya ya, gue yang salah ya. Gue baperan ya, gue cemburuan ya, aduh gue posesif ya, jadi kayak gitu. Dan ini biasanya kita merasa kayak dari yang awalnya kita bilang enggak kok realitinya kayak gini, jadi lama-lama kita mempertanyakan diri kita sendiri gitu. Betul. Dan ini tanpa kita sadari, dan biasanya orang yang gaslighting ini bisa memakai kelemahan-kelemahan kita. Jadi kayak misalnya kita pernah cerita nih, ya gue itu orangnya kurang confident karena dulu pernah mengalami luka batin karena disepelekan sama keluarga misalnya. Nanti dia bisa pakai misalnya gini, ya itu insecurity lu sendiri. Misalnya kalau kita merasa kok dia suka ngilang, aneh gitu kan. Terus kita tanya, kenapa lu kayak ngilang? Itu bisa di twist gitu sehingga kita merasa diri kita yang salah. Nah, gimana nih untuk gaslighting? Mungkin lu ada cerita atau misalnya ada tips menghadapi gaslighting ini? Kayaknya kalau tipsnya udah pasti keluar sih dari that relationship, karena sebenarnya yang paling bahaya dari gaslighting menurut aku, kita akan menganggap apa yang dia bilang adalah kebenaran gitu. Jadi self image kita tuh sebagai wanita jadi rusak karena kita merasa bahwa apa yang dia bilang tuh benar. Aku puji Tuhan ngalaminnya udah lama banget sih. Maksudnya ketika aku kuliah gitu. Aku tuh pernah pacaran dan ya gaslighting ini gitu. Jadi ada satu momen di mana pokoknya aku find out dia teleponan dan kayak chattingan sama perempuan lain gitu malam-malam. And then intinya aku kayak find out dan aku nanya dia gitu. Tapi at the end aku yang merasa bersalah karena dia bilangnya, ya kamu kan cepet banget tidurnya. Kamu bayangin, aku nggak ada teman buat ngobrol, aku ngobrol sama siapa? Coba kamu punya waktu lebih buat aku. Terus aku tuh yang kayak, udah nggak dianterin pulang kan, naik busway, masih kuliah, terus kayak yang, iya kenapa gue tidurnya cepet banget, harusnya gue nggak tidur secepat itu. Tapi itu hal yang simple gitu. At the end, ya pas udah beranjak ke berapa bulan, dia kayak, udah, tiba-tiba jenuh, dan itu
manipulatif. Intinya salah aku gitu, karena aku nggak nyediain waktu buat dia, aku ya nggak serius dan segala macam. Dan itu benar-benar menurut aku kayak cukup merusak self image ya, karena at the end aku jadi merasa ketika putus salahnya di aku gitu. Maksudnya aku tuh nggak do my best saat itu. Jadi kayak kalau misalnya saat ini ada yang ngalamin, lebih baik segeralah selesai gitu. Karena kenapa? Itu tuh menurut aku luka batin yang kita nggak sadarin. Karena kita merasa bahwa itu kebenaran, padahal kita sudah terluka karena self image kita udah dihancurin sama laki-laki tersebut. Dan sedih banget ya, maksudnya kayak Ciolanda bilang, padahal kayak Tuhan tuh sangat mengasihi kita gitu, kayak kita tuh sangat berharga di matanya. Terus ibaratnya kasarnya siapa dia yang bisa kasih label buat kita gitu. Ya, betul. Nobody can label us. Karena Tuhan sudah kasih kita identitas, ya. Betul, Jadi jangan sampai dunia atau cowok itu yang memberikan kita label, tapi hanya terima kebenaran dari Tuhan. Dan wow, thank you for sharing, Yul. Ini ada yang komen nih, ngeselin banget sih, tapi bener-bener Yuli met all the wrong ones, karena sudah itu jadi tahu yang the best kayak gimana. Cie. Iya, tapi itu bener banget sih. Dan ketika kita kosong, itu tuh bener-bener aku tuh masih kosong, bahkan nggak kenal Tuhan gitu. Aku belum melakukan pelayanan, tapi aku bersyukur banget ngelewatin itu, Ciol, karena itu that's my turning point. Aku tuh kayak find Jesus gitu. Setelah itu tuh aku kayak ikut 2 SHDR, 3 penyembuhan luka batin. Prosesnya panjang banget untuk menerima diriku sendiri. Ikut Love Life ya, Yul? Pas Love Life udah sembuh, Kak. Oh, gitu ya. Pas Love Life udah nggak ada masalah sama itu. Tapi ternyata setelah aku ikutin berbagai macam retret luka batin, ternyata tuh the reason why aku tuh bisa dimanipulasi itu tuh karena diri aku sendiri tuh punya luka terhadap keluarga gitu. Aku punya kekosongan yang aku isi dengan kebenaran yang Dia kasih, bukan kebenaran Tuhan Yesus. Jadi aku kosong karena kan mamaku udah meninggal dari aku SD kan, dan papaku itu tuh sering keluar kota. Jadi aku sering kali tuh sendirian di rumah. Jadi aku tuh feel happy karena ada dia gitu. Kayak ibaratnya ada orang yang nemenin gitu. Tapi ternyata dalam aku tuh bobrok, dan the missing piece yang Tuhan Yesus punya aku kasih ke dia. Jadi bener-bener, tapi saat itu aku bersyukur banget ngelewatinnya karena akhirnya aku bisa ketemu Tuhan gitu. Dan beneran deh, kalau saat ini kalian ngalamin, it's okay. Karena ketika kalian move on, kalian tuh bener-bener bisa jadi berkat buat banyak orang gitu. Karena aku sendiri sekarang ngerasain, aku tuh bisa relate banget sama orang-orang tuh yang lagi ada di toxic relationship, karena aku emang ngejalanin dan overcoming itu gitu. Jadi aku tuh bisa ngobrol sama mereka dan bisa kasih encouragement. Jadi nggak usah takut, maksudnya kita akan tetap berharga di mata Tuhan. Justru kita punya luka bisa memberkati orang lain. Tapi ya kita harus ketemu Tuhannya dulu. Kita harus feel peace and punya self image yang Tuhan kasih ke kita. Habis itu kita pasti bisa jadi berkat buat banyak orang. Oke. Jadi so basically the moral of the story is before you meet the one in your life, you have to meet the one who created your life. Jadi sebelum ketemu the one cowok buat pasangan hidup, ketemuin dulu Tuhan yang create your life. Nanti aku akan cerita kenapa sangat penting ketemu Tuhan Yesus dulu dan mengenal Dia dulu, baru ketemu sama pasangan hidup sih. Sip, gak sabar nih. Jadi kita selesai dulu nih 5 toxic relationship, and then nanti Yuli share ya bagaimana cerita ya journey hidupnya sampai akhirnya menemukan identitasnya dalam Tuhan, dipulihkan, dan akhirnya menemukan pasangan hidup yang terbaik dari Tuhan. Oke, tadi udah ada ghosting, breadcrumbing, gaslighting, sekarang adalah love bombing. Apa sih love bombing ini, Yul? Oh my God, aku tuh waktu itu dapat bener-bener kayak kombinasi love bombing sama gaslighting. Jadi tuh love bombing itu adalah orang-orang yang cepet banget naiknya, Ci. Udah dari awal tuh romantis. Ngegas jadi gitu ya. Dari awal kayak aku sayang banget sama kamu, aku yakin kamu pasangan hidup aku, kamu adalah istri aku. Udah pokoknya semua janji-janji itu udah di depan. Terus udah mesra banget dari awal. Tapi ternyata dia itu tuh balik lagi, ternyata dia itu tuh punya namanya kepahitan. Biasanya yang love bombing ini sebenarnya posesif. Jadi mereka sangat cepat merasakan cinta karena mereka nggak punya cinta di dalamnya.
Jadi ketika mereka suka sama sesuatu, mereka keep terus buat diri mereka. Tapi akhirnya sebenarnya bisa ujungnya ke gaslighting juga gitu. Jadi manipulatif, Right. jadi posesif, jadi Ya. mengekang. Hati-hati banget sih sama yang kayak gini, karena indah banget di awal aku udah ngalamin yang kayak dikasih surprise, dikasih apa, tapi nggak bertahan lama karena cuma ya love bombing Ya, ya. cuma di awal. I see. Jadi di awal itu romantis banget, cepet banget ya menyatakan cintanya, cepet banget bilang, oh lu wife material, Ya, lu bakalan jadi istri gue gitu ya. Tapi terus tiba-tiba posesif banget dan controlling. betul, Ujung-ujungnya bisa jadi gaslighting juga. Nah, betul. ya jadi bersyukurlah kita yang jamu bombing ya. Maksudnya. Oke, ini jokes ya. Jadi saya tidak pernah merasakan love bombing karena suami saya dari awal pacaran itu sudah ngomong Pahit ya. pahit-pahitnya, pahit seperti jamu. Makanya saya bilang saya jamu bombing. Gimana yuk dengan calon pasanganmu? Sama sih, ini tuh bener-bener kayak nggak ada mesra-mesranya, nggak ada romantis-romantis, semua yang pahit dia keluarin. Ya, tapi yang penting ini ya, konsisten, komitmen, dan di dalam Tuhan, ya kan? Oke. Jadi ada yang komen jamu itu pahit tapi sehat, ya. Oh ya, bener-bener. Oke, terus habis dari love bombing, ini ada yang terakhir yang kita mau share itu adalah Hulk, The Hulk, kayak di film Avengers The Hulk. Ini nih bahaya banget karena orangnya itu emotional mood swing dan kalau marah itu bisa abuse secara fisik maupun secara verbal. Tapi begitu selesai, dia akan manis banget dan akan bilang, aduh sorry ya sayang, gue kilaf, maaf ya, maaf banget, gue gak akan mengulangin ini lagi. Tapi nanti pada saat dia kayak ada sesuatu yang trigger dia bisa jadi Hulk lagi. Bisa marah-marah, maki-maki, kemudian bilang kita gak berguna, dan terus dia akan say sorry lagi, terus beliin kita bunga, beliin kita tas, ajak kita makan, very sweet, dan minta maaf, mohon-mohon, nyembah-nyembah gitu misalnya ya. And then it keeps repeating. The sad truth is banyak wanita yang oke dengan ini karena mereka merasa ya udahlah ya kasihan dia kilaf gitu. Padahal be careful, orang-orang yang manipulatif dan orang-orang yang toksik itu bisa menjadi orang yang paling manis sedunia. Tapi yang harus kita lihat adalah apakah dia itu, kalau memang dia baik, dia akan konsisten dengan karakternya itu. Jadi carilah karakter, bukan cuman karisma doang. Orang bisa berkarisma keren, tapi dia nggak punya karakter, ya bisa jadi kayak gitu. So be careful ladies, sometimes orang-orang yang toxic dan psycho itu bisa jadi orang yang paling manis sedunia, tapi buka mata kalian lebar-lebar dan terus doa minta hikmat dari Tuhan supaya kalian tahu bahwa dia itu toxic, bahwa dia itu psycho, dia tuh the Hulk. Please move away selagi kalian bisa. Karena kalau kalian udah married, just imagine every day kalian akan mendapatkan perlakuan seperti itu. It's so tiring dan itu merusak gambar diri kalian banget. Kalian akan broken banget gitu. Jadi jangan buat kesalahan ya, karena marriage is for a lifetime. Kalian mau nggak sih 30-40 tahun ke depan kayak gitu? Pasti nggak mau kan? Oke, jadi ada ghosting, breadcrumbing, gaslighting, love bomb, and Hulk. Nah, sekarang nih, tadi kan aku banyak dengar dari share-nya Yuli, it's all because kita ini kalau kita ini sering ada dalam toxic relationship karena seringkali kita ini kosong, seringkali kita ini mungkin tidak punya gambar diri yang benar. Aku pengen tahu nih dari cerita Yuli, dari sharing lo nih, gimana sih perjalanannya sampai akhirnya kamu bisa pulih, menemukan gambar diri kamu, dan akhirnya bisa memulai hubungan yang benar dan hubungan yang sehat gitu. Oke, aku kalau misalnya diceritain pasti panjang banget ya, karena udah lumayan mengalami beberapa hal lah gitu. Tapi one thing yang aku mau tekanin adalah pertama kita harus ketemu Tuhannya dulu. Kayak ketemu itu bener-bener mengenal ya. Aku selalu bilang sama teman-teman, iya Yul, gue udah baca Alkitab kok. Gue udah baca, kan banyak kayak yang suka baca buku-buku juga tentang relationship gitu kan. Tapi nggak ketemu-temu juga. Tapi aku tuh selalu bilang,
kita tuh bukan cuma tahu Tuhan gitu loh, tapi kita mengenal karakternya. Kenapa? Karena ketika kita mengenal karakternya, kita becoming Jesus, dan desire kita pun berkenaan atau relate sama apa yang maunya Tuhan gitu. Jadi bahkan untuk pasangan hidup aja kita jadi tahu maunya Tuhan tuh dalam hidup kita apa. Dan pastinya kalau kita udah kenal Tuhan dan maunya Tuhan dalam hidup kita, itu pasti yang terbaik. Nggak mungkin Tuhan tuh ngasih yang nggak terbaik gitu. Nah, yang kedua, temuin purpose di dalam hidup kita. Karena kenapa? Ketika kita menemukan purpose dalam hidup kita, itu tuh juga ketika kita akan dibentuk sesuai dengan purpose kita, dan yang kedua, kita pun akan kayak punya signal atau kita tuh akan punya ketertarikan sama laki-laki yang memang, oh kayaknya ini sejalan deh sama tujuan yang Tuhan tuh udah kasih. Misalnya aku bisa kasih contoh ya, aku tuh udah kenal LOGF dari 2014, jadi aku tuh udah tahu Novena to God's Love dari 2014, tapi aku tuh belum join. Jadi aku udah tulis tuh, biasa lah ya kalau misalnya dapat Novena to God's Love, hal pertama yang ditulis, oh pasangan hidup. Terus tuliskan semua pasangan hidup gitu. Pas dulu aku cuma kayak apa namanya, godly man. Aku tuh bahkan nggak tahu godly man itu tuh harus seperti apa. Ya tulis aja, pokoknya dia cinta Tuhan lah kira-kira. Terus kayak apa ya, banyak hal yang kayak oh nggak ngerokok. Jadi kayak sangat-sangat center di diriku banget gitu, kayak nggak suka cowok ngerokok, ya udah nggak mau yang ngerokok gitu. Pokoknya banyak hal yang ya sesuai maunya aku aja lah gitu. Tapi ketika aku pernah jalanin hubungan 4 tahun LDR, and then aku putus, itu bener-bener kayak titik terendah dalam hidupku. Itu tuh aku ibaratnya bener-bener balik ke Tuhan lagi lah. Dan waktu itu aku sempat kecewa, karena 2018 itu aku sudah pelayanan dari 2015 ya. Jadi kan udah lumayan lama, dan selama aku LDR tuh, aku bener-bener cuma melayani Tuhan. Ya mungkin Ciol tahu lah, waktu itu aku lagi aktif-aktifnya jadi panitia LOGC, waktu itu kebetulan jadi markom, jadi kayak sibuk banget kan, kayak bikin konten terus gitu. Terus tiba-tiba putus gitu kan, padahal aku udah dream of aku tuh bakal married sama laki-laki ini gitu. Dan aku ngerasa laki-laki ini dari Tuhan gitu loh, baik dan segala macam lah. And then aku putus, and then aku balik ke Tuhan gitu. Dan tapi berbeda ya prosesnya. Ketika waktu aku putus sama sebelumnya, aku kan sampai ikut luka batin, retret berkali-kali. Ini karena aku memang sudah pelayanan dan sudah ketemu Tuhan, aku bisa menyembuhkan diriku sendiri gitu. Maksudnya aku banyak bermeditasi dan refleksi gitu. And then tiba-tiba aku tuh nulis lagi, aku mau pasangan hidup seperti apa, dan Tuhan tuh bukain gitu loh. Aku inget banget, salah satu yang aku sadarin adalah, aku punya misi adalah being his disciple gitu. Aku pingin being his discipler, aku pingin nge-disciple banyak orang gitu. Aku pingin banyak orang kenal Tuhan. Dan kalau misalnya aku sama laki-laki yang di Jepang itu, aku kan maksudnya aku harus belajar bahasa Jepang lagi. Aku harus adaptasi di Jepang yang aku nggak pernah gitu. Bayangin nggak sih, maksudnya aku tuh bersyukur banget selama dari 2018 sampai 2021, 3 tahun, aku ketemu banyak orang. Aku dengar cerita banyak orang. Ya aku berdoa semoga aku banyak mengencourage orang dan memperkenalkan Tuhan Yesus kepada mereka. Wow. Aku nggak bisa bayangin kalau aku ke Jepang, berarti akan ada waktu di mana aku nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya the purpose tuh berhenti gitu. Dan ternyata aku tuh dibukain sama Tuhan, Tuhan tuh nggak mau itu terjadi. Karena purpose-nya dia adalah, dia pingin aku banyak memberkati orang dari kesaksian aku dan dari apa yang aku lakukan buat dia. Dan jadi ya sekarang aku bisa ngelakuin banyak hal gitu. Maksudnya kayak sekarang aku bisa menghandle 3 LG. Kalau dulu aku keluar, aku nggak mungkin kan bisa melihat banyak orang di LG yang terberkati dari LGL-nya gitu. And then akhirnya kriteria pasangan aku berubah, Ci. Jadi yang pertama, dia harus di LOJF. Kenapa? LOJF ada tempat pelayananku. Aku harus ketemu orang di kolam yang sama. Karena akan lebih susah untuk aku narik orang di luar yang nggak ngerti visi dan misi LOJF dibandingin aku ketemu orang yang memang sudah ada di LOJF. Kedua, dulu aku nggak peduli sama agama. Bahkan yang sebelum ini, aku beda agama. Tapi aku setelah benar-benar tahu purpose aku sebagai Tuhan punya gembala, aku tahu aku harus cari yang Katolik juga. Karena ketika aku menikah dengan dia, dia akan menjadi rekan pengembalaan aku juga. Walaupun mungkin yang gembalain aku ya, dia di backup. Tapi
value-nya harus sama dong. Yes. Untuk menggembalakan orang. Karena sama-sama mungkin, ya. betul, Yeah. dia akan jadi partner buat aku untuk ngobrolin hal ini. Dan yang paling luar biasa ya, itu tuh financial freedom. Aku tuh nggak pernah mikirin ini. Tapi aku tuh selalu punya tujuanku tuh simple. Aku nggak mau kalau nikah beratin papaku. Dan waktunya Tuhan tuh sangat tepat. Aku minta financial freedom dan aku dikasih pasangan yang udah punya financial freedom, dan benar-benar 2021 ada waktu yang tepat untuk aku menikah, karena Tuhan tuh kasih aku financial yang cukup untuk aku menikah. Bukan yang kayak untuk yang melakukan banyak hal ya. Dan oh ya, abis itu aku tuh jadi lebih mengerti tentang godly man gitu. Salah satunya karena aku ada di LJFC. Aku inget bahan yang magnetic yang waktu tahun berapa ya, itu kayak 2019 deh. Itu kan dibilang kan, godly man itu tuh harusnya protector. Dia itu tuh harusnya melindungi. Terus dia tuh harusnya teacher. Dia harus mengerti Tuhan Yesus. Dia harus mengerti karena dia adalah Yesus di dalam keluarga. Dia harus bisa ngasih tahu kita yang benar di dalam Tuhan tuh apa. Terus abis itu dan dia harus jadi provider. Jadi harusnya dia bisa yang namanya dia udah punya financial freedom itu, karena dia harus jadi provider buat kita. Tapi bukan secara material ada ya, tapi secara emosional juga gitu. Dia bisa jadi provider untuk firman Tuhan, untuk pengajarannya. Jadi benar-benar ketika aku mengenal Tuhan dan ketika aku mengenal tujuan hidupku, aku tuh bisa jelas tahu laki-laki seperti apa yang aku tuh butuhkan untuk mendampingi aku. Karena jangan lupa teman-teman, kita itu tuh cari penolong yang sepadan, bukan orang yang bisa melengkapi kita. Karena seharusnya kita sudah lengkap di dalam Tuhan. Makanya aku selalu bilang sama teman-teman yang single, fokus on being the one. Karena ketika kita menjadi seorang yang semakin serupa dengan Yesus, kita pun akan ngelihat dan tertarik dengan orang yang serupa dan akan ketemu gitu. Jangan fokus cari yang the one, tapi tanya ke diri kita sendiri, kita udah lengkap belum sih? Kita udah utuh belum sih? Apakah kita masih yang ngomongnya ababil juga gitu? Masih, bahkan kalau ditanya kita juga nggak tahu mau kita apa. Bagaimana kita bisa asertif dan yakin di dalam Tuhan bahwa laki-laki yang ketemu sama kita itu adalah the one-nya gitu. Wow. Mungkin itu. Amazing sharing, Yuli. Keren banget. I'm so blessed by your sharing. Thank you. Iya, teman-teman ini juga happy banget nih yang nonton makin banyak dan love-nya makin banyak. I'm sure so many people are so blessed. Jadi kalau aku boleh summarize ya, Yul. Tadi kayak satu, kita harus tahu siapa diri kita di dalam Tuhan, supaya kita tidak gampang dilabel oleh dunia, dan mau cowok manapun tuh ngomong kita kayak gimana, kita bisa put boundary, dan kita tahu kalau kita tuh sudah dipermainkan atau dalam toxic relationship, karena kita tahu siapa identitas kita dalam Tuhan, which is precious and wonderfully made in God's eyes. Terus yang kedua, kayak karena kita semakin serupa dengan Tuhan, kita juga akan bisa tahu apa kehendak dan rencana Tuhan buat hidup kita, ya kan? Desire-nya jadi sama. Ya, we have the one desire with God. Sehingga kita tahu gitu tujuan Tuhan dalam hidup kita apa, dan kita bisa tahu cowok seperti apa yang bisa mendampingi kita to reach that goal. Betul. Aku suka banget tuh yang Yuli bilang tadi, karena gini, banyak yang nggak disadari itu oleh orang-orang adalah saat menikah itu kan kita ngomong janji pernikahan kan, dan itu sudah dua menjadi satu, to become one. Banyak orang itu yang cuman ngomong, oh ya gue akan menerimamu dalam suka dan duka, untung dan malang, tapi tanpa ngerti artinya. Padahal itu artinya kita tuh benar-benar berjanji di hadapan Tuhan untuk bukan lagi dua, tapi jadi satu. Sehingga tujuan hidup kita tuh jadi satu. Bayangkan kalau kita tuh bersama dengan orang yang dari values dan tujuan yang berbeda. Pada akhirnya salah satu akan berkorban. Korban perasaan, banyak korban deh pokoknya, karena harus meredam keinginannya dia, karena nggak sama. Makanya lebih baik saat pacaran udah sama, jadi tinggal jadi satu ini gampang gitu, melakukan bersama-sama bersama dengan pasangannya. Wow, that's really amazing. Dan jadi kamu bisa do the same purpose, serve God together and love God together. Wah, terus luar biasa, mungkin ya. Aku mau nambahin ya, Ci, misalnya kayak ketika kita cari pasangan, ketika kita ketemu purpose-nya, bukan berarti kayak misalnya sekarang aku pastoral, oh pasangan aku harus LGL atau pastoral, tidak. Tapi bagaimana value-nya tuh sama, tuh bukan bener-bener yang kayak, oh aku mau jadi gembala Tuhan, oh aku juga mau jadi gembala Tuhan. Nggak kayak gitu ya, tapi
bagaimana dia mengerti itu panggilan kita dan dia punya visi yang sama gitu, walaupun mungkin cara melayani dia berbeda. Jadi jangan sampai stuck di situ gitu, kayak aduh susah dong kalau bisa kayak sekarang gue pelayanannya praise and worship, berarti gue harus cari pasangan yang juga bisa nyanyi gitu. Ya enggak juga, kalau misalnya emang ketemu yang sampai pelayanannya sama, puji Tuhan. Tapi kalau nggak sama pun fokusnya bukan di sana, tapi pasangan yang punya same value dan same misinya itu tuh bukan jadi gembalanya Tuhan, tapi mungkin misinya adalah bisa jadi berkat buat orang lain gitu. Dan sebenarnya kita bisa lihat dari perbuatan dan karakter dia juga sama nggak sama kita gitu. Dan satu yang penting banget, ketika kita sudah tahu kita punya value dan maunya Tuhan untuk hidup kita seperti apa, sebenarnya teman-teman, kalau ada laki-laki yang salah deketin kita, itu tuh kita tuh langsung kayak ibaratnya tereliminasi begitu saja gitu. Aku tuh kayak dulu pas masih single sering banget bisa kayak ngobrol sama orang, tapi tiba-tiba aku nanya sesuatu dan dia tuh ngerasa kayak ilfeel karena ngerasa bahwa bisa kayak kok Yuli tuh serius ya, atau kayak apaan sih Yuli, tapi it's okay karena berarti kita nggak punya same value dan itu tuh tereliminasi tanpa harus saling menyakiti. Aku sih dulu ngerasainnya gitu karena udah tahu, jadi udah saklek sama apa yang kita pingin gitu. Gugur dengan sendirinya lah ya intinya. Babak eliminasi udah eliminasi dulu dia. Iya, jadi nggak usah ngalamin yang kayak ghosting gitu-gitu. Kayak oh ya udah ini cuma jadi temen aja. Ya betul. Because you know your values. Kamu udah tahu nilai kamu apa dan apa yang kamu mau gitu kan intinya. Ya betul. Dan aku suka banget yang kamu tadi bilang, kita harus komplit dulu karena tidak ada orang yang bisa melengkapi kita kecuali Tuhan. Betul. Jadi kita harus cari yang sepadan. Betul. Very good. Ya, thank you so much Yul for sharing. Dan mungkin ya sekarang itu banyak banget orang-orang yang kayak gini nih, udah tahu udah toxic relationship atau nggak cocok, tapi gini, aduh sayang nih, nanti gue harus cari lagi, susah banget. Aduh, udah terlanjur sayang, udah jalan 10 tahun misalnya. Terus ini gimana, sayang banget gitu kan? 10 tahun kan KPR udah lunas, tapi kalau gue putus gimana gitu. But you know what? Ini ada satu hal yang aku mau share sama cewek-cewek di sini hari ini. Lebih baik kalian memutuskan untuk tidak lanjut sekarang daripada menyesal for the rest of your life. True. Karena dalam pernikahan ya, ini pahitnya nih ya, aku mau ngomong pahitnya dulu nih. Dalam pernikahan, kalau kita itu nggak srek, menurut survei ini, mostly yang suffer itu yang wanitanya, yang suffer itu istrinya. Coba hari ini yang sudah menikah, para ibu-ibu yang hadir dalam Precious Talk ini, tolong ditulis di kolom komen, apakah kalian agree dengan hal ini? Ya, itu banyak ibu-ibu yang langsung ketawa-ketawa dan bilang agree. Iya, jadi ladies, please, jangan pernah kalian merasa kayak, aduh gue udah umur sekian, gue udah nggak punya pilihan. You know what? There is always God's plan for you. God's beautiful plan. Dan sebenarnya tujuan hidup kita itu bukan menikah loh. Tujuan hidup kita itu banyak. Kita itu mau menikah atau single, punya anak, nggak punya anak, itu hanyalah bunga-bunga dalam kehidupan. Tapi itu bukan tujuan, satu-satunya tujuan hidup kita. Jadi carilah tujuan hidup dari Tuhan itu seperti apa. Kayak Yuli itu menjadi discipler, menggembalakan dan menyatakan bersuka cita Tuhan ke orang-orang yang dia temuin. Tapi dia itu menikah dan ada suami yang nanti akan mendampingi dia dalam menjalankan purpose ini, ya itu semua adalah ibaratnya tuh kayak bunga-bunga gitu loh, kayak bonus gitu. Jadi sebenarnya kamu menikah, kamu single, itu semua adalah bonus. Tapi itu bukan tujuan satu-satunya. You have to find that purpose in God. Dan menurut aku ya, daripada kita married sama orang yang salah, mending kita single. Iya. Right? Karena itu survei membuktikan yang paling banyak sengsara itu adalah wanitanya. Sadly, tapi that's the truth gitu. Jadi please be careful dan jangan sampai kayak pressure umur atau apapun. Karena kita menikah nggak menikah, it doesn't matter. Yang paling penting adalah kita menyenangkan hati Tuhan, dan saat kita menyenangkan hati Tuhan, kita akan punya hidup yang happy, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, dan itu yang Tuhan inginkan buat kita gitu, hidup. Karena rencana Tuhan itu kan rencana yang penuh dengan damai sejahtera, and He wants the best for us.
Jadi Kita tetap seperti itu sih. berharga di matanya mau kita menikah Betul. atau enggak. Yes, that's right. That's right. Ya, ibaratnya kalau kalau aku selalu bercanda gitu. Aku ngomong sama David ya, my husband gitu. Kita kan punya anjing anjing cewek tuh namanya Grace gitu. Kita tuh sayang banget sama Grace. Nah, waktu Grace mau menikah, kita itu sudah dari kecil pilihin Momo buat dia. Dan kita itu nggak tega kawinin dia sama anjing yang lain gitu loh. Kayak harus sama Momo gitu karena udah kenal dari kecil. Dan apa Momo itu tulangnya bagus. Jadi pokoknya kayak from a good breed gitu. Terus aku tuh kayak kadang-kadang tuh berpikir ya, kalau kita manusia aja sayang sama hewan piaraan seperti itu, apalagi Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Kita tuh anak-anaknya Tuhan loh. Pasti Tuhan itu mau yang lebih baik buat kita. Betul. Cuman permasalahannya banyak dari kita itu tidak bisa melihat betapa besar cinta Tuhan pada kita semua. Itu betul banget sih, Ci. Waktu dulu yang pas aku 4 tahun itu, aku selalu ngerasa he is the best for me. Dia setia, dia cinta Tuhan walaupun kita beda agama, dia baik. Tapi at some point aku sangat bersyukur sama yang Tuhan kasih sekarang gitu. Jadi pas dulu aku selesai sama dia, aku tuh dikasih penglihatan sama Tuhan. Cici inget gak sih kayak ada satu anak kecil yang megang boneka teddy bear Ya, kecil, ya, ya. and then Tuhan Yesus tuh pegang yang gede. Itu tuh exactly yang aku tuh alamin ketika aku tuh lagi di sermon gitu. Kayak ibarat Tuhan kayak aku tuh kayak bilang, Tuhan udah cukup yang ini aja. Tapi tuh Tuhan bilang, no, aku tuh punya yang lebih baik buat kamu. Udah yang aku punya aja. Kayak dia kasih teddy bear yang lebih besar. Dan setelah aku jalanin, Tuhan tuh bener-bener jawab itu semua, Ci. Maksudnya Wow. kayak ketika apa ya, jangan lupa bahwa pertama Tuhan tuh our creator gitu. Dia yang tahu apa yang terbaik buat kita. Kedua, itu aja udah terus di firman Tuhan, rancangannya bukan rancangan kita. Siapa kita yang kira kita tahu yang terbaik buat kita? Tuhan Ya, lebih tahu yang baik buat kita itu seperti apa. Dan ketika dia jawabnya no, itu bukan berarti dia tuh mau jahatin kita, tapi karena dia punya yang lebih baik. Dan aku adalah the living proof ketika kita obey dan maksudnya berjalan bersama Tuhan, dia tuh benar-benar ngasih yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya gitu. Aku benar-benar bersyukur aku dipertemukan sama pasanganku sekarang gitu. Kalau disuruh ulang lagi, mau ketemu lebih cepat, aku akan bilang enggak. Waktu Tuhan yang terbaik, aku emang harus ketemu dia di 2019. Aku harus ketemu dia ketika aku mengalami semua hal itu. And it's okay, karena itu yang ngebentuk aku sekarang, ngebentuk aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik gitu. wow. Jadi, apa ya, makanya balik lagi, harus mengerti karakter Tuhan. Satu karakter Tuhan adalah the one yang sangat-sangat mengasihi kita. Jadi kalau misalnya dia selesain satu hubungan kita, berarti kita tuh harusnya excited, karena berarti ada yang lebih baik daripada itu. Amin. Wah, keren banget. So, kalau kalian putus, jangan nangis ya. Be grateful. A better one, the best one is coming your way. Karena Tuhan Betul. tahu yang terbaik buat kita. Wow, luar biasa banget, Yul. Jadi, jangan takut untuk memutuskan hubungan yang udah toksik atau nggak baik. Because God knows the best for you and God has a better plan for you. Iya, bahkan ketika kita pikir itu sudah yang terbaik, tunggu dulu, Tuhan punya yang lebih baik, Lebih karena baik lagi, ya. kita nggak pernah bisa tahu isi hatinya Tuhan. It's a mystery. Tapi one thing for sure adalah God is love. Jadi tidak mungkin dia menyakiti kita dalam setiap rencana dia. Amin. Dan waktu Tuhan ya, tadi bagus banget sharing lu Yo, karena kayak ya lu harus melalui semua itu, proses itu, dan akhirnya ketemu di saat yang tepat, dengan pasangan yang tepat. Dengan karakter Oke. yang lebih baik. Yes. Awesome. Nah, untuk teman-teman yang hadir di GoPlay hari ini, apakah ada pertanyaan? Kita masih punya 5 menit nih, jadi mungkin bisa 1 atau 2 pertanyaan. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komen sekarang ya. Seru banget sampai nggak kerasa udah mau jam 9. Ya. Kalau ngomongin masalah jodoh tuh memang seru banget. Kayaknya nggak ada habis-habisnya. Betul, betul, betul. Ya, nanti kalau udah punya keluarga, ngomongin ini nih, how to handle your spouse and anak. Itu yang nggak ada habis-habisnya. Bagaimana parenting dan lain sebagainya. Oke. Kayaknya nggak ada pertanyaan, Yul. So, I guess
kita sebentar, ini kita lagi tunggu ya. Adminnya bilang tunggu. Nah, aku pengen share sambil kita tunggu ya. Aku pengen share satu ayat untuk teman-teman semua yang hadir hari ini, yaitu dari Mazmur bab 139 ayat 13 sampai 14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. So precious ladies, know that you are precious. Tuhan yang membentuk setiap dari kita, Dia yang menenun kita dalam kandungan ibu kita. Jadi we are that precious. We are the image of God. Jadi setiap kali kita merasa nggak confident, kita merasa minder, selalu ingat akan kebenaran firman Tuhan ini. Oke, ada pertanyaan nih. Pertanyaannya adalah bagaimana bersabar menunggu waktu Tuhan. Nah, ini pertanyaan buat Yuli nih. Bagaimana bersabar menunggu waktu Tuhan. Oke, kalau misalnya aku dulu, aku tuh bersabar lewat memperkaya diri sendiri ya. Jadi maksudnya aku tuh percaya bahwa ketika kita menunggu, kita bukan diam di satu tempat, tapi kita sebenarnya berjalan bersama Tuhan. Kita maksudnya the journey itu tetap terjadi gitu, mau kita sudah ada pasangan atau belum. Jadi kalau ditanya bersabarnya itu adalah sebenarnya proses pengenalan akan diri sendiri lagi gitu. Jadi waktu aku berproses sama Tuhan, bahkan waktu ketika aku menjalani yang LDR itu ya, itu kan aku bener-bener 2 tahun ya kayak nggak punya pacar lah gitu. Pacarnya jauh di Jepang gitu kan. Terus kita juga bukan tipe yang kayak tiap hari komunikasi yang sampai gimana gitu. Aku tuh memperkaya diri sendiri sih. Aku banyak baca buku Joyce Meyer. Aku baca baca buku The Sacred Search. Aku banyak baca buku. Aku banyak dengar podcast. Aku dengerin berbagai macam podcast tentang diri sendiri, tentang pasangan, tentang purpose life. Jadi sebenarnya bagaimana caranya bersabar di dalam Tuhan? Aku nggak punya nggak punya formula yang khusus selain ya kita berjalan bersama dia gitu, kita melakukan sesuatu gitu, biar kita tuh semakin dibukakan lagi Tuhan tuh maunya apa di dalam hidup kita gitu. Dan pastinya selama di prosesnya bagi yang single, tadi aku ngomong sama Ci Yol ya, ketika kita lagi diproses sama Tuhan untuk pasangan hidup, jangan stay di kolam yang keruh gitu. Ketika kita tahu kolam kita tuh keruh, kita harusnya cari kolam yang lebih jernih gitu. Bagaimana caranya kita ketemu ikan gitu, kalau bisa ikan salmon tapi kita di kolam lele gitu, dan si lele makaninnya kotoran gitu kan, dan kita akhirnya ya sama lele gitu, karena kita stay di kolamnya lele. Tapi kalau bisanya kita mau ketemunya salmon yang merah yang bagus, kita harus ke laut kan, kita harus memberanikan diri. Tapi selama proses menunggu dalam kesabaran itu ya kita mengenal karakter Tuhannya lagi. Jadi pas kita di laut, kita bener-bener exactly, oh gue itu tuh udah sebagus salmon gitu, gue banyak omeganya, jadi gue harus berarti gue bisa ketemu sama yang punya omega juga. Karena kenapa sebenarnya menurut aku kita tuh selalu attract orang yang sama kayak kita gitu. Nah, kalau bisa kita terluka ya kita akan attract orang yang terluka. Semoga menjawab ya. Aku sih dulu kayak gitu. Jadi yang namanya menunggu jangan diem aja, tapi kita harus bergerak maju bersama Tuhan gitu. Yeah, and change our environment to be a better one. Yeah. Dan kenalin diri sendiri. Maksudnya masih ada luka nggak sih? Masih ada nggak sih yang mengganjal gitu? Karena sebenarnya kalau udah keburu nikah kan prosesnya jadi susah ya. Karena kita udah ada banyak fokus. Tapi ketika kita single, kita benar-benar bisa fokus sama diri kita sendiri gitu. Ya. Betul banget. Thank you Yuli for your answer. Terima kasih ya buat teman-teman semua yang udah ikut hari ini. So precious ladies, kalau masih ada pertanyaan bisa dilayangkan di Instagram @preciouswomen_. Dan kita akan jawab pertanyaan-pertanyaannya. Oke, so thank you so much. Jangan lupa hari Rabu nanti kita akan ada penggalangan dana Hope for Asmat, dan di sana itu jadi kita akan ada worship night oleh LOJ Worship Indonesia, dan di situ kita akan ada penggalangan dana untuk anak-anak yang berkekurangan di asmat. Jadi please go to YouTube channelnya LOJ Worship atau Hidup TV atau Wahana Visi Indonesia, and please support and give the best
for the Lord, untuk kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berkekurangan. Dan jangan lupa hari Sabtu ini kita juga ada Feast at Home di channel LOJF Indonesia dan juga di YouTube channel, dan juga untuk Next Gen. Jadi ada untuk Lead di hari Sabtu jam 5:30 sore, dan untuk Awesome Kids di jam 11 hari Minggu, dan untuk Stars Club anak-anak kelas 3 sampai 6 jam 10. Betul. Jadi ikuti juga Instagramnya LOJF Indo. Thank you semuanya. God bless you. Dan kita berdoa semoga kalian semua mendapatkan pasangan hidup di dalam Tuhan. Amin. Bye. See you.